Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Ayahanda, ibunda, para pemirsa dimanapun Anda berada, para agen cabang-cabang Jannah Firdaus, alhamdulillah jumpa lagi dalam program Cerdas Cerita Daeng Syawal bersama Jannah Firdaus. Nah teman-teman, sekarang kita sudah berada di akhir Ramadan. Udah sisa beberapa hari lagi kita akan bertemu dengan Idul Fitri, ya, 1 Syawal. Nah, 1. Jadi alhamdulillah saya dari dulu udah Syawal, alhamdulillah. Orang masih puasa, saya sudah Syawal duluan. Ya, ayahanda, ibunda tercinta dimanapun Anda berada, kemarin kita sudah bahas beberapa nabi, dan ini adalah kita bahas langsung persingkat kepada nabi yang dimana sudah disebutkan ratusan tahun sebelumnya, ya. Bahkan orang bergembira, dan Nabi saat itu adalah menyampaikan kepada para umatnya bahwasanya akan lahir nanti seorang Nabi, ya, maka berikanlah kabar gembira kepada semuanya. Di dalam surah As-Saff dikatakan, wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. Bahwasanya ini ayat di mana ketika Bani Israel, ya, menyampaikan bahwasanya nanti akan ada lahir seorang nabi yang dimana membenarkan kitab-kitab sebelumnya, ya. Dan di situ dikatakan nanti akan ada nabi setelahku, namanya siapa? Ba'dismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Nah, inilah yang menjadi dulu dalil ayat yang dipakai untuk menipu orang. Mana itu? Dulu ada sempat orang yang mengaku menjadi nabi akhir zaman katanya, ya. Namanya Ahmad Mursadek, ya, udah ditangkap sama polisi. Itu hebat, luar biasa polisi kita, ya. Nabi pun ditangkap, ya. Dia mengaku menjadi bahwasanya namanya Ahmad Mursadek. Nih, ada nih ayatnya nih dalam Al-Qur'an, dibacakannya. Min ba'dismuhu Ahmad nih. Ini nama saya nih katanya. La ilaha illallah. Lucunya lagi ada juga pengikutnya di Indonesia nih. Memang luar biasa Indonesia nih. Hatta yang sesat sampai yang paling sesat juga ada juga pengikutnya. Maka harus kita hati-hati. Mudah-mudahan anak cucu keturunan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ajaran-ajaran ataupun aliran-aliran yang sesat. Oke teman-teman, jadi kita sudah tahu bersama namanya Ahmad atau Muhammad. Ya, di mana beliau lahir di kota Makkah pada 12 Rabiul Awal 571 Masehi. Dan
yang paling viral itu adalah salah satunya tahun kelahirannya disebut dengan tahun gajah, ya, yang dimana dicantumkan dalam surah Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Jadi inilah ayat tentang Al-Fil, ya, gajah, pasukan gajah. Karena disebutkan dengan tahun gajah karena pada tahun itu ada namanya raja yang zalim, Raja Abraha dari Habasyah, ya, menggunakan gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Dan itu terjadi 12 Muharram 557 Masehi, ya. Maka ketika itu lahir Nabi Muhammad SAW. Api yang sesembahannya, ya, yang Majusi itu, yang sudah berapa ratus tahun tak pernah mati, tak pernah padam. Ketika lahir Rasulullah SAW itu juga padam. Bangunan-bangunan atau istana, ya, istana di mana yang sudah dibilang kokoh banget, ya, ini sangat luar biasa, roboh juga. Ibaratnya apa ini? Ini sebenarnya isyarat daripada Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya akan ini ada yang datang sebuah cahaya nur yang akan memberantas kebatilan ataupun berhala-berhala yang ada. Nah, jadi baru lahir saja itu sudah keluar isyarat-isyarat bahwa saya akan ada lahir yang makhluk yang luar biasa, yang sangat terpuji, yang sangat hebat, yang akan menuntaskan, menghilangkan kebatilan dan berhala-berhala di muka bumi ini. Ya, ada mungkin sebanyak 14 bangunan, ya, istana yang roboh. Kelahiran Nabi ini memberikan isyarat ke semua, siapapun itu. Nah, ini Raja Abraha ini yang dari Habasyah sempat mau merobohkan ini, maka ini aduh kita robohkan aja. Tapi sebelum dirobohkan itu mereka ini menangkap atau menawan beberapa gajah, unta-unta. Ya, untanya ya kakeknya Rasulullah SAW. Nah, begitu ditangkap, ya, jadi singkat cerita teman-teman, ketika ditangkap, ditawan beberapa unta-unta, ratusan unta saat itu, ditanya siapa pemuka agamanya di sini, siapa sepuhnya di sini, yang paling hebatnya siapa di sini. Akhirnya disuruhlah menghadap kakeknya Rasulullah SAW, ya, Abdul Muthalib. Nah, begitu menghadap, sendirian datang tuh. Nah, memang sangat berwibawa saat itu. Direwatkan waktu itu Abraha yang saat itu ada di atas ininya, kursi kemegahannya itu, kursi kebesarannya itu turun menyambut kakeknya Rasulullah SAW. Luar biasa, kakek yang luar biasa, ya, tapi masih gagah perkasa kelihatannya. Memang ini datang sendiri menghadapi raja yang sangat zalim. Akhirnya begitu jumpa, apa maumu di sini? Dia bilang, saya mau menghancurkan Ka'bah. Terus kau datang ke sini mau ngapain? Tanya Abraha. Jadi singkat cerita, apa kata kakeknya Rasulullah SAW? Saya ke sini bukan mau nego tentang Makkah atau bukan mau nego tentang Ka'bah, tapi saya di sini mau minta supaya unta-unta saya itu dilepasin. Ya, gak usah ditawan. Ya, mereka nggak tahu apa-apa itu hewan itu, udah lepasin aja. Maka apa kata Abraha? Lah, buset ibaratnya. Nah, ini kan yang saya sudah sampaikan bahwasanya itu Ka'bah saya akan hancurkan. Ternyata ini bosnya datang ke sini bukan untuk negosiasi untuk Ka'bah ini nggak usah dihancurin, bukan negosiasi itu, malah negosiasi tentang unta. Masa segitu doang nyalinya ibaratnya, ya. Harusnya kan ini Ka'bah yang ibaratnya sakral, ya, kiblat kalian. Kenapa nggak kalian jaga? Kenapa malah ngurusin unta kalian? Bukan tentang ketuhanan kalian ibaratnya. Maka kata kakeknya Rasulullah SAW, iya, karena
unta ini punya saya, unta ini punya saya. Sedangkan Ka'bah itu bukan punya saya, itu punyanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rabbus samawati wal ard. Ya, Tuhannya langit dan bumi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Yang dimana di langit dan di bumi seluruhnya ini adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka unta itu punya aku, jadi saya yang jaga. Nah, Ka'bah ini bukan punya saya, ya udah biarin yang punya aja yang jaga itu. Tenang, Ka'bah itu sudah ada yang punya, biarkanlah yang punya yang menjaganya. Ya oke, kata Abraha. Akhirnya lepasin lah unta-untanya, pulanglah, bawalah unta kalian. Akhirnya, oke, siaplah untuk menyerang Ka'bah. Begitu mau berangkat ini untuk menghancurkan Ka'bah, itu gajah-gajahnya tak ada yang mau berdiri, nggak ada yang mau berdiri, pukul-pukul, akhirnya ibaratnya kayak dipaksa. Artinya isyarat juga bahwasanya gajah pun tak mau untuk ikut menghancurkan Ka'bah, karena gajah pun tahu kalau ini udah nggak beres ini. Kok gila ini Abraha, ini bukan sembarangan, masa Ka'bah kamu hancurkan bos? Andaikan gajah ini mau ngomong, mungkin ngomong seperti itu. Ya, nggak mau berdiri, dipaksa nggak mau berdiri. Nah, singkat cerita karena sudah dipaksa, dipukul apa segala macam, udah pada berangkat. Nah, muncullah burung ababil yang membawa batu api yang daripada neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka hancurlah semua yang zalim itu. Maka itulah kenapa disebutkan dengan tahun gajah, karena Rasulullah SAW lahir pada tahun gajah, pada saat penyerangan Raja Abraha dari Habasyah menghancurkan Ka'bah. Nah, singkat cerita, ketika lahir Rasulullah SAW, ya, ini luar biasa. Ketika Rasulullah lahir, dan juga ya, Rasulullah adalah anak daripada putra Abdullah. Ya, makanya ada itu lagunya itu. Nabi putra Abdullah, Nabiullah Muhammad, Nabi kekasih Allah, Nabiullah Muhammad, Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Nah, itu ada lagunya Nabi putra Abdullah, bahwasanya Rasulullah SAW punya bapak yang namanya Abdullah bin Abdul Muthalib, yang punya ibu namanya Sayyidah Aminah. Nah, sebelum lahir Rasulullah SAW itu bapaknya telah meninggal dunia. Ya, Abdullah sudah meninggal dunia di tengah perjalanan ketika berdagang, ikut sama para pedagang, ya, meninggal dunia. Jadi masih kecil, masih di dalam kandungan sudah meninggal dunia, sudah yatim. Jadi Nabi putra Abdullah. Nah, itu ada lagunya tuh, ya. Nanti teman-teman yang mau lihat silakan klik aja di YouTube, banyak tuh, ya. Ada versi Valdinyam, ya, dan juga ada satu orang itu juga, ya. Nah, teman-teman, Abdullah ini meninggal ketika lagi safar, lagi di Yastrib, ya, lagi singgah dan jatuh sakit tuh, makanya meninggal dunia. Qadarullah, sebagai isyarat bahwasanya apapun kesusahanmu, ya, kalian ini umatku tenang. Rasul juga udah susah, dan juga usia 6 tahun ibunya juga meninggal dunia. Udah yatim piatu ketika 6 tahun. Maka sebagai isyarat, kamu ketika kecil bapak meninggal, bapak saya juga udah meninggal. Ketika saya ini ibu saya juga udah meninggal, tapi saya bisa nih
melewati kehidupan saya dengan luar biasa, menghadapi pasukan-pasukan ataupun yang jahat-jahat. Saya bisa melewati semua itu. Ya, apapun kesusahanmu, apapun kegundahanmu, kau bisa lewati asalkan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu isyarat daripada Rasulullah SAW. Makanya disetting seperti itu. Dan juga selain daripada itu, kenapa Rasul disetting yatim piatu sebelum dewasa? Bahwasanya kata guru-guru kami itu, Rasulullah itu saking dijaganya oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak durhaka kepada orang tuanya. Makanya meninggal sebelum dewasa. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana cerita selanjutnya? Nah, nantikan episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.